Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Samolana. Saya di sini dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya di sini ingin menyampaikan presentasi laporan kerja praktik saya selama 2 bulan di Soto Kudus Pawayu. Untuk judul yang saya angkat yaitu ada Studi 5R di masa pandemi di Soto Kudus Pawayu. Oke teman-teman, untuk pembahasan materi yang pertama yaitu ada pendahuluan. Yang kedua ada gambaran restoran, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat ada pelaksanaan kerja praktik. Oke, kita pertama ke pendahuluan dulu ya. Yang pertama pendahuluannya itu ada latar belakang kerja praktik. Latar belakangnya ya jelas tentang kerja praktik ini menjadi mata kuliah wajib di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan untuk tujuannya kerja praktik sendiri, untuk memberikan wawasan tentang 5R yang ada beberapa penambahan saat pandemi ini. Yang kedua, untuk meningkatkan antusias mahasiswa dalam menyikapi suatu masalah di dalam bisnis. Untuk poin yang memberikan wawasan tentang 5R, 5R ini memang sudah dijalankan di Soto Kudus Pawayu ini, namun ada sedikit penambahan yaitu tentang mengikuti prokes pemerintah. Di saat pandemi ini kan kita harus menjaga yang namanya 5M. Untuk waktu pelaksanaan, saya mulai dari 15 Januari 2022 sampai 19 Maret 2022, tepatnya 2 bulan. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah gambaran restoran. Oke. Nama restoran ini yaitu Soto Kudus Pawayu yang beralamat di Jalan Perumnas, Sukalui, Teluk Jambe Timur, Karawang Barat. Kode posnya 41361. Di sini sudah tertera juga nomor teleponnya 0821 2412 0555. Selanjutnya ada visi misi dari Soto Kudus Pawayu. Visi Soto Kudus Pawayu yaitu mempertahankan rasa. Yang kedua, memberikan pelayanan yang terbaik. Ketiga, memberikan cita rasa yang sesuai terhadap pelanggan. Selanjutnya ada misi. Misi dari Soto Kudus Pawayu yaitu menciptakan cita rasa yang sesuai dan mempertahankan kualitas. Yang kedua juga dapat memenuhi kebutuhan sehingga menjadi varian kuliner nomor 1 di Indonesia. Selanjutnya ada sejarah singkat tentang Soto Kudus Pawayu. Nah, teman-teman, Soto Kudus Pawayu ini didirikan pertama kali oleh Pak Wahyudi, yaitu owner sendiri ya. Tepatnya di Pasar Bersih M7JR plus 6 PV Sukaharja, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk teman-teman yang belum tahu Pasar Bersih itu tepatnya ada di belakang Mie Gacoan ya, yang baru sekarang ada Mie Gacoan dan di seberang RSUD Karawang, tidak terlalu jauh dari sana. Pada tahun 2017 kemudian pindah lokasi kedua, yaitu lokasinya yang berada sekarang ya, yang ada di Jalan Perumnas di Sukalui, Kecamatan Jambe Timur, Karawang Barat, di Jawa Barat ya. Soto Kudus Pawayu adalah rumah makan tradisional khas Kudus yang berdiri di Karawang. Hidangan utama di Soto Kudus sendiri yaitu ada jelas ya Soto Kudus, terus juga ada tahu gimbal, ada garang asem. Nah, untuk makanan-makanan tersebut bisa kalian lihat langsung ke restoran Soto Kudus Pawayunya atau bisa lihat di Google langsung. Nama restoran ini pun diambil dari nama makanan khasnya yaitu soto yang berasal dari Kudus ya. Jelas namanya Soto Kudus, kemudian ditambahkan nama pemiliknya di belakang yaitu Pak Wahyu. Oke, selanjutnya teman-teman yaitu ada yang namanya bagian serta tanggung jawab di departemen-departemennya ya. Yang pertama itu ada owner. Ownernya yaitu ada Pak Wahyu dan Pak Krisna. Pak Krisna ini adalah pembimbing saya di lapangan. Tugasnya itu mengawasi kelancaran di restoran, dan ketika istirahat nanti si owner ini akan turun membantu kasir. Si kasir ini istirahat, jadi owner yang membackup kasirnya. Nah, untuk kasirnya sendiri sini ada tanggung jawab yaitu melayani bagian pembayaran dan perhitungan keuangan. Maksudnya keuangan di hasil penghasilan hari ini. Di dapur di sini ada 2 orang. Yang itu tugasnya ya jelas tanggung jawabnya menciptakan masakan yang lezat dan juga higienis jelas. Ketika istirahat nanti di bagian dapur ini istirahat satu persatu ya. Jadi nanti di dapur itu sisa 1 orang. Yang di waiters ini ada 4 orang, akan naik satu ke dapur. Jadi ada salah satu waiters yang bisa membantu dapur. Jadi dapurnya tidak akan sendirian ketika ramai. Ada 2 orang. Dari waiter sendiri dia istirahat 1 orang juga. Jadi nanti ketika jam istirahat yaitu ada tersisa kasir 1, dapur 2, dan waitersnya 2. Nah, tanggung jawab waiter sendiri sini menerima pesanan, mengantar pesanan, membersihkan meja ataupun alat makan. Kebetulan di sini ada departemen baru yaitu saya. Saya di sini dipegang sebagai greeter, yaitu penerima tamu
menjalankan penelitian yaitu tentang prokes dan 5R, sekalian pengawasan dengan pembersihan baik meja, kursi, dan alat-alat makan. Oke teman-teman, yang nomor 2 tadi yang gambaran restoran sudah selesai. Sekarang kita menuju ke tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini yaitu pertama ada manajemen SDM, ada 5R, dan juga ada manfaat 5R di masa pandemi. Oke teman-teman, manajemen MSDM menurut Mangkunegara tahun 2011, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, dan pemisah tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen ini fokus mengatur sumber daya manusianya, yaitu seperti perencanaan atau organisasi, ya tujuannya jelas untuk mencapai tujuan organisasi tertentu. Yang kedua itu ada 5R. 5R itu yang jelas ada ringkas, rapi, resik, rajin, rawat. Menurut Krisanto tahun 2000 berpendapat bahwa 5R merupakan langkah awal dan dasar fondasi bagi peningkatan produktivitas dan kemampuan bersaing sampai menjadi industri kelas dunia. 5R adalah kondisi tempat kerja yang siap pakai dan siap tumbuh dari suatu industri. Di sini ada manfaat dari kita menjaga 5R terutama di masa pandemi ya. Seperti menurut Krisanto di atas tadi, meningkatkan produktivitas dan keamanan dan kenyamanan ya. Benar sekali, dari menjaga 5R ini sudah jelas hasilnya yaitu tercipta kondisi tempat kerja yang nyaman dan aman. Bagi pengunjung pun akan merasa nyaman jika seluruh karyawan ikut menjalankan 5R. Terlebih lagi dengan ditambah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, yaitu dengan menjaga 5M. Menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, membatasi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan gitu loh. Protokol kesehatan pemerintah selain nyaman yang kita dapat, kita juga sebagai pengunjung pasti akan merasa aman dong dari terpapar virus corona yang sekarang menyebar ini ya. Yang selanjutnya ada nomor 4 yaitu pelaksanaan kerja praktik. Oke teman-teman, di sini menjelaskan tentang apa saja sih yang saya lakukan ketika saya bekerja praktik. Oke, di sini saya ditempatkan jelas seperti yang saya jelaskan tadi sebagai greeter. Yang pertama itu menerima tamu. Jadi polanya seperti ini teman-teman. Ketika tamu datang ingin berkunjung, saya menyambutnya dengan ya sambutan dan juga cek suhu ya, cek suhu badan. Kemudian saya arahkan ke meja pemesanan untuk menggunakan scan barcode dan juga menggunakan hand sanitizer. Baru saya catat pesanan apa saja, saya kirim ke kitchen. Nah, setelah pelanggan ini sudah mengikuti semua prokes, yang kedua saya sebagai pengawas kebersihan dan perbantuan kasir, yaitu memastikan tempat yang ingin dipakai oleh pelanggan yang baru datang ini sudah disterilisasi, baik menggunakan disinfektan ataupun membersihkannya dari hal-hal yang kotor seperti kotoran yang setelah orang menggunakan, baik tumpahnya kuah sotonya atau bumbu tahu gimbalnya. Itu saya harus pastikan sudah bersih, baru saya bisa mengantar pelanggan saya menuju meja yang sudah disterilisasikan. Yang terakhir itu membantu kasir. Jadi ketika nanti contohnya seperti malam minggu ya. Malam minggu ini kita di Soto Kudus Pak Wahyu pasti ada yang namanya keroncong. Keroncong di sini hampir setiap malam minggu, yaitu yang diisi oleh temannya Pak Wahyu juga. Cukup ramai juga sih tempatnya ketika malam minggu nanti. Jadi di situ akan keteter sekali baik dari semua departemen bagian. Jadi kita saling membackup. Nah, tugas utama saya itu membackup kasir ketika keteteran gitu. Jadi saya nggak disuruh ke kitchen ataupun ke waiter, jadi saya difokuskan untuk membantu kasir. Biar kasir nanti punya mobilitas, waiternya juga dan kitchennya juga biar bermobilitas. Oke teman-teman, ya selanjutnya ada permasalahan dan solusi. Permasalahan yang saya dapatkan di sini permasalahan dari pelaksanaan 5R di masa pandemi yaitu terbiasa mengikuti protokol kesehatan. Di sini sangat sulit sekali ya untuk mengikuti protokol, baik pelanggan yang lumayan sulit untuk diatur gitu. Mungkin karena pandemi baru-baru ini saja ramai lah, lalu pemerintah menekan tentang 5M gitu loh, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Bagi restoran mungkin ini akan terasa cukup sulit, namun peraturan tetaplah peraturan dan harus dijalankan apabila ingin terus mendapatkan izin beroperasi. Salah satu yang sangatlah susah untuk dikondusifkan adalah pelanggan yang tidak ingin sabar, ingin duduk pada meja dan kursi belum disterilisasikan gitu loh. Jadi ketika ada pelanggan yang sudah selesai makan, ada pelanggan lagi datang, jadi si pelanggan yang baru datang ini ingin langsung duduk gitu loh, tidak ingin disterilisasikan dulu. Menurut saya apabila disterilisasikan dulu kan akan lebih nyaman gitu. Mungkin kalau untuk dari kotoran pelanggan itu pasti akan minta membersihkan. Cuman kalau untuk
semprot disinfektan itu jarang sekali pelanggan yang ingin menunggu. Jadi kata mereka, ya sudahlah, nggak apa-apa, aman kok. Kita juga mengikuti prokes sudah menggunakan hand sanitizer, selalu seperti itu. Dan solusinya, implementasi yang diambil untuk permasalahan yaitu membiasakan diri tetap menjaga 5R untuk karyawan ya. Untuk karyawan untuk ringkas, rapi, resik, rajinnya itu harus tetap dijaga. Di masa pandemi dengan mengikuti tata cara protokol kesehatan yang sudah ditetapkan agar menjadi restoran terverifikasi bebas dari pandemi dan menjalankan prokes. Agar semakin terbiasa, di setiap briefing pagi Pak Krisna sebagai pembimbing saya dan saya memberikan penyuluhan tentang menjaga kebersihan restoran agar pelanggan merasa aman dan nyaman dari virus corona. Lalu untuk permasalahan selanjutnya, kita sebagai greeters ini, saya memberikan solusi sebagai greeter memberikan tentang bahayanya virus corona kepada pelanggan untuk meminta waktunya sedikit, membersihkan menggunakan disinfektan. Jadi saya lebih ke arah memberikan sebentar, memohon maaf untuk sebentar memberikan sedikit informasi tentang virus corona lalu membersihkannya dengan disinfektan agar sterilisasi tetap terjaga dan pelanggan pun merasa aman dan nyaman. Kemudian yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan, menjaga kebersihan dan kesehatan di masa pandemi ini sangatlah penting agar kita tidak tertular virus yang mudah menular saat ini, yaitu virus corona. Adapun metode yang kita pakai bisa dengan menerapkan dan menjaga kedisiplinan 5R ataupun mengikuti prokes yang berlaku. Contohnya seperti di Soto Kudus Pak Wahyu ini, tempat yang ramai dan berbagai macam orang pasti berkunjung untuk mengicip rasa soto ini ya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir terpaparnya virus ini, kita menggunakan metode menerima pelanggan yang dianjurkan oleh pemerintah. Seperti tadi ya, kayak cek suhu, scan pelindung lindungi agar mobilitasnya dibatasi, agar menjauhi kerumunan juga. Kemudian menggunakan hand sanitizer apabila tidak mencuci tangan, bisa menggunakan hand sanitizer. Lebih bagusnya sih ditambah dengan mencuci tangan sebelum makan. Dan sarannya, banyak yang harus ditingkatkan di masa pandemi ini. Apalagi waktu pertama saya datang itu belum ada yang namanya orang yang menjadi cek suhu dan belum didaftarkan ke Peduli Lindungi, itu scan barcode Peduli Lindungi aja. Untuk 5R-nya sudah cukup bagus di Soto Kudus Pak Wahyu ini, cukup ditambahkan sedikit variasi saat ini ya, saat pandemi ini, seperti diberikan disinfektan mungkin. Dimulai jadi restoran tidak sempat antisipasi ya. Namun saya juga berharap kedepannya implementasi yang sudah saya buat ini dengan keputusan bersama oleh Pak Wahyu juga, oleh Pak Krisna juga, menurut mereka ini bagus ketika diadakan agar restoran ini makin terverifikasi ya, bisa menjadi restoran yang layak di masa pandemi ini gitu. Jadi saya berharap ketika saya nanti sudah tidak bekerja praktik di sana, tetap dijalankan walaupun tidak ada orangnya, tidak ada sebagai greeters juga, tetap dijalankan gitu. Walaupun tidak ada cek suhu, setidaknya ada scan barcode dan ada penggunaan sanitizer yang diawasi langsung ya. Mungkin untuk kedepannya ada yang cek suhu yang otomatis gitu, yang orang tinggal tempel aja bisa, jadi ada scan sendiri. Itu aja sih saran dari saya. Oke teman-teman, untuk semua pembahasan materi sudah selesai semua, baik dari pendahuluan, tinjauan pustaka, gambaran restoran, pelaksanaan kerja praktik sudah saya sampaikan. Dan menurut saya kira sudah cukup dari penyampaian materi saya yang berjudul tentang studi 5R di masa pandemi di Soto Kudus Pak Wahyu. Jadi dari pembahasan materi tadi yaitu ada 4 poin juga, ada pendahuluan, gambar restoran, tinjauan pustaka, dan pelaksanaan kerja praktiknya seperti apa. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Ibu Deksitri Adinda, SMM, sebagai dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya penuh dalam pembuatan laporan, baik penentuan judul ataupun kerja praktiknya seperti apa, baik pengarahan-pengarahannya, hingga menjadi suatu presentasi yang sebagus ini itu berkat Ibu Deksitri Adinda. Terima kasih Ibu karena telah membimbing saya. Dan yang kedua, untuk Bapak Krisna Dwi Payuda sebagai pembimbing saya di lapangan yang telah memberikan tugas, memberikan tanggung jawab sebagai departemen yang baru yaitu greeter, dan kemudian memberikan arahan untuk membantu kasir. Pokoknya semua bimbingan Bapak akan berguna bagi saya untuk nanti menjalankan di dunia industri yang akan saya tempuh nanti. Dan saya berharap dari video ini yang telah dibimbing oleh Bu Deksi dan laporan-laporan yang telah dibimbing oleh beliau bisa menjadi acuan bagi para mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalankan kerja praktik dan menjadi sumber referensi. Saya Ferdian Maulana dari Prodi Manajemen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.